Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mencari nilai Z kecilnya tersebut dengan yang diketahui itu adalah nilai dari peluangnya. Peluang Z besar lebih kecil dari Z kecil. Kalau tadi kita ingin mencari nilai peluangnya ya, atau kita ingin mencari luas daerah di bawah kurva normal bakunya yang diketahui nilai Z-nya. Nah, kalau yang ini kita balik dia, kita ingin mencari nilai Z dengan yang diketahui adalah nilai peluangnya. Coba kita cari nilai Z dengan peluangnya itu 0,8810 atau luas daerah di bawah kurva normal di sebelah kiri Z itu adalah 0,8810 ya. Yang pertama kita lakukan adalah susuri tabel selain kolom paling kiri dan baris paling atas yang bernilai 0,8810. Kemudian setelah kita menemukan 0,8810, kita susuri ke kiri sepanjang baris yang sama dengan 0,8810 sampai kita dapatkan nilai pada kolom yang paling kiri itu adalah 1,1. Kemudian susuri ke atas sepanjang kolom yang sama dengan 0,8810. Kita dapatkan nilai pada baris paling atas adalah 0,08. Jadi nilai Z dengan peluang 0,8810 atau luas daerah di bawah kurva normal baku yang di sebelah kiri Z itu adalah 0,8810, itu adalah nilai Z-nya 1,18. Coba kita langsung ke tabel distribusi normalnya. Nah, di sini kita mencari 0,8810. Nah, di sini kita mencari yang di bagian sini, di bagian dalam tabel, karena yang bagian paling kiri dan paling atas itu adalah Z-nya ya. Yang luas daerahnya itu, luas daerah di bawah kurva normal itu yang di dalam tabel ini. Kita cari 0,8810. Jadi kalian tidak perlu bingung, ini tidak acak ya, dia urutan misalkan dari yang paling kecil ke paling besar. Jadi dia urutan. Dia terurut ini, dari yang paling kecil ke paling besar atau paling besar ke paling kecil, jadi urut. Kita cari 0,8810. Nah, ini adalah 0,8810. Sekarang setelah kita menemukan 0,8810, kita susuri ke kiri sepanjang baris. Kita dapatkan 1,1. Ini adalah nilai Z yang di kolom paling kiri itu 1,1. Setelah itu kita susuri lagi ke sepanjang kolom ke atas, kita dapatkan 0,08. Jadi 1,1 tambah 0,08, 1,18 adalah nilai Z-nya. Jadi kita dapatkan nilai Z-nya 1,18 ya. Sesuai ya. Oke, seperti yang ini. Nah, kemudian ini juga kasus yang sama, kita ingin mencari nilai Z-nya dengan yang diketahui peluangnya atau luas daerahnya. Tetapi luas daerahnya itu tidak ada yang sama persis nilainya seperti itu yang di tabel. Dia hanya ada yang mendekati saja yang di tabel. Makanya di sini dia ini nilai peluangnya ini berada di antara nilai-nilai peluang yang tercantum. Tidak ada yang persis sama misalkan. Nah, coba ya contoh yang pertama. Nah, di sini ada dua kasus. Yang contoh yang pertama ini nilai Z untuk peluang 0,7975 adalah 0,83. Coba kita lihat 7975. 0,7975 7975. Nah, 7975 ini 7967. Yang ini 7995. Otomatis 7975 di antara ini ya, di antara dua nilai peluang ini. Tapi yang manakah yang paling mendekati, yang kiri ini atau yang kanan? 7975. 75 kurangi 67, 75 kurangi 67 itu adalah 8. Ya, 8 ya. 8. 0,008. Terus yang ini 7995, 95 dikurangi 67, 95 kurangi 75 itu adalah 20. Maksudnya ini 0,0008, ini adalah 0,020 ya. Berarti yang lebih kecil selisihnya adalah yang ini, yang kiri. Makanya kita pilih adalah 0,8, yang paling atasnya itu adalah 0,03, berarti 0,83.
0,83. Oke, itu kasus yang pertama. Kita pilih yang paling kecil selisihnya antara yang kiri atau yang kanan. Kan terletak di antara yang kiri atau yang kanan. Mana yang selisihnya yang paling kecil, itu yang kita pilih. Ternyata yang selisih yang paling kecil itu yang di kirinya, yaitu 0,83. Selanjutnya nilai Z untuk peluang 0,7981 itu adalah 0,835. Ini berbeda, sedikit berbeda dengan yang tadi 0,7981. 7981 juga sama terletak di antara 7967 dan 7995. Tapi kita cek 81 kurangi 67 14 ya, 14. Yang 95 kurangi 81 juga 14. Ternyata selisih yang di kiri juga sama dengan selisih yang di kanan. Nah, kalau gitu kita pilih yang mana? Kita tidak memilih keduanya. Kita tidak memilih salah satu dari yang kiri atau kanan ini, tapi kita ambil yang tengah-tengahnya. Karena ini 0,8, terus yang tengah-tengah di sini adalah di antara 0,03 dan 0,04, berarti tengah-tengahnya adalah 0,035. Ya, itu adalah tengah-tengahnya. Maka kita dapatkan 0,835. Kita dapatkan di sini 0,835. Jadi begitu ya. Kalau dia di antara nilai peluang ini di antara dua nilai peluang yang ada di tabel, tapi ternyata yang kiri selisihnya lebih sedikit atau yang kanan selisihnya lebih sedikit, itu kita pilih kiri atau kanan. Tapi kalau ternyata di dua-duanya itu seperti yang kasus yang kedua ini, di dua-duanya itu ternyata selisihnya sama, di kiri dan kanan itu selisihnya sama dengan yang ingin kita cari. Makanya kita ambil jalan tengahnya, yaitu kita dapatkan 0,83 ini. 0,835 ini ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh soal mengenai distribusi normal. Yang pertama, untuk distribusi normal dengan mu 50 sigma 10, hitunglah peluang bahwa peubah acak X mengambil nilai antara 45 dan 62. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ini adalah luas daerah yang ingin kita cari. Luas daerah yang ingin kita cari antara 45 sampai 62. Nah, pertama, kalau yang ini kita cari di tabel tidak ketemu karena ini masih berbentuk peubah acak normal X. Nah, kita ubah dulu ke peubah acak normal Z, yaitu kita cari padanan X1 dan X2-nya, yaitu Z1 min 0,5 dan Z2 1,2. Ini menggunakan rumus yang tadi sudah saya berikan ya. Nah, berarti kita dapatkan Z1 min 0,5, Z2 1,2. Dengan demikian, peluang nilai P45 kurangi lebih kecil dari X lebih kecil dari 62 itu sama dengan P atau peluang min 0,5 lebih kecil Z lebih kecil 1,2. Nah, kita tahu di tabel itu menyajikan peluang nilai Z besar lebih kecil dari Z kecil. Jadinya kita harus merubah ini ke dalam bentuk seperti ini. Jadi kita ke dalam bentuk yang lebih kecil dari. Nah, gimana caranya kita mendapatkan ini? Kita modifikasi seperti ini. Nah, barulah kita bisa melihat ini nilainya di tabel ya. Kita peroleh hasilnya adalah 0,576. Selanjutnya, untuk distribusi normal dengan mu 300 dan sigma 50, hitunglah peluang peubah acak X mengambil sebuah nilai yang lebih besar dari 362. Kita ubah dulu X ke dalam bentuk Z, kita cari padanannya. Setelah itu berarti kita peroleh peluang X lebih besar 362 itu sama dengan peluang Z lebih besar 1,24 ya. Nah, karena lebih besar itu tidak ada dalam tabel. Kalau ya benar tidak ada dalam tabel. Lebih besar itu kan berarti di sebelah kanan ya. Nah, yang di tabel itu kan yang sebelah kiri dari Z kecilnya ya. Berarti kita ubah dulu karena kita ketahui nilai di bawah luas daerah di bawah kurva normal itu keseluruhannya adalah 1, maka kita kurangi 1 dikurangi peluang Z lebih kecil dari 1,24. Nah, ini baru sudah ada di tabel karena Z lebih kecil dari 1,24. Ini tandanya harus lebih kecil yang di tabel itu. Nah, kita dapatkan 0,8925 dan kita peroleh peluang untuk X lebih besar dari 362 adalah 0,1075. Selanjutnya yang nomor 3, ini kasus yang seperti yang tadi saya jelaskan dibalik. Yang ini yang diketahui adalah luas daerahnya, yang di kirinya 38%,
yang B itu di kanannya 5%, dan kita disuruh mencari nilai X-nya. Caranya kita cari dulu nilai Z-nya, dan kemudian kita hitung nilai X dengan mengubah transformasi yang tadi, kita ubah sedikit, kita modifikasi sehingga kita peroleh X sama dengan sigma Z plus mu. Ini hasil modifikasi rumus transformasi yang tadi ya. Nah, pertama kita cari Z-nya, kemudian kita cari nilai X-nya. Sekarang yang A, akan kita cari nilai Z yang luas daerah di sebelah kirinya adalah 0,38. Nah, berarti seperti ini ya. Jadi kita nggak tahu nilai X ini berapa, tapi kita tahu luas daerahnya 0,38. Ingat, luas daerah di peubah acak X itu sama dengan luas daerah di peubah acak Z. Jadi di tabel kita cukup mencari nilai yang di dalam tabel itu 0,38. Ternyata kita peroleh itu adalah min 0,31. Jadi nilai Z yang kita cari adalah min 0,31. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z, barulah kita mencari nilai X dengan rumus ini. Kita peroleh nilai X-nya adalah 38,14. Ini adalah nilai X untuk luas daerah di sebelah kirinya adalah 38% atau 0,38. Yang B, kita ingin mencari nilai X dengan luas daerah di sebelah kanannya 5%. Nah, seperti ini ya, di sebelah kanan X 5%, 0,05. Nah, akan dicari Z yang luas daerah di sebelah kanannya adalah 0,05. Yang berarti luas daerah di sebelah kirinya adalah 0,95. Nah, kenapa kita mencari sebelah kiri dulu? Kenapa kita harus mengubah dulu dia ke luas daerah di sebelah kirinya? Karena tabel yang kita punya adalah tabel luas daerah di bawah kurva normal baku yang berada di sebelah kiri dari Z. Jadi kalau yang diketahui sebelah kanan, otomatis kita harus tahu sisanya, yaitu yang di sebelah kirinya. Kita harus mencari yang di sebelah kirinya, yaitu sisanya ya, 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. Nah, inilah yang kita cari di tabel, karena di tabel itu menyajikan yang di sebelah kiri. Berdasarkan tabel kita peroleh Z kecilnya itu 1,645. 1,645. Ini adalah hasil Z yang kita dapatkan dari tabel. Dengan demikian kita peroleh nilai X adalah 49,87. Ya. Selanjutnya, sebuah perusahaan listrik memproduksi bohlam yang umurnya berdistribusi normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang sebuah bohlam hasil produksinya akan mencapai umur 778 dan antara 778 dan 834. Nah, ini dia adalah luas daerahnya ya, di antara 778 sampai 834. Nah, kita akan mencari peluang sebuah bohlam mencapai umur 778 atau 3 sampai 834. Jadi pertama kita cari padanan Z-nya dulu. Kita ketemukan Z1 min 0,55, Z2 0,85. Nah, kita perolehlah peluang 778 lebih kecil X lebih kecil 834 sama dengan peluang min 0,55 lebih kecil Z lebih kecil 0,85. Kita modifikasi agar bentuknya itu lebih kecil seperti ini, lebih kecil dari, barulah kita cari ke tabel, kita perolehlah 0,5111. Jadi peluang sebuah bohlam produksi perusahaan tersebut mencapai umur antara 778 dan 834 adalah 0,5111. Nomor 5 ini sama seperti nomor 3 ya. Yang diketahui adalah luas daerahnya dan yang dicari adalah X-nya ya. Sama seperti soal nomor 3. Kita mencari dulu nilai Z-nya pada tabel, kemudian kita ubah dengan modifikasi dari rumus transformasi, kita dapatkan nilai X-nya 82,225. Nah, di sini ada asumsi bahwa nilai ujiannya selalu bilangan bulat, maka nilai terendah bagi A adalah 83 dan nilai tertinggi bagi B adalah 82. Nomor 6, di sini sama, kita ingin mencari peluangnya atau luas daerahnya yang berada lebih besar dari 35. Jadi kita ubah dulu X dalam bentuk Z,
Kemudian kita perolehlah 0,11.